Jangan pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11, Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung langsung dengan reporter Glory Nata dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Glory, bagaimana perkembangan penetapan tersangka kasus korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin? Ya, Egan, benar bahwa pada 25 September 2021 dini hari KPK telah resmi menetapkan dan mengumumkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam perkara yang melibatkan mantan penyidik KPK yakni Stefanus Robin Patuju, di mana kemarin Jumat malam KPK sempat melakukan penjemputan paksa terhadap Aziz Samsudin di kediamannya yang ada di Jakarta Selatan setelah Aziz Samsudin ini menghindar dari panggilan pemeriksaan. Dan memang sebelumnya dari pihak Aziz Samsudin sendiri telah meminta penundaan pemanggilan pemeriksaan hingga 4 Oktober mendatang. Namun dari pihak KPK tidak menyetujui dan langsung menjemput paksa Aziz dan memeriksa kesehatan Aziz karena sebelumnya Aziz meminta agar ditunda karena dirinya sedang menjalani isolasi mandiri setelah berinteraksi dengan orang COVID-19. Dan pada saat kemarin diperiksa kesehatannya, Aziz dinyatakan negatif COVID-19 dan pada pukul 8 malam Aziz bersama dengan tim penyidik KPK tiba di gedung KPK untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 12:30 dini hari, Aziz keluar dari gedung KPK dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye dengan kondisi tangan diborgol. Selain itu juga saat ini Aziz disangka menyuap mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah pada 2017 silam. Di mana dalam kasus ini Aziz disebut meminta fee sebanyak 8% dari anggaran dana alokasi khusus Lampung Tengah pada 2017 lalu, dan hal ini langsung disampaikan oleh mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang saat ini berstatus terpidana. Dan pada tahun 2017 silam memang Aziz menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR yang diduga menaikkan anggaran dana alokasi khusus Lampung Tengah dari 23 miliar hingga 30 miliar. Dan atas peran ini Aziz diduga menerima uang sebesar 2 miliar rupiah. Untuk menutupi perbuatannya tersebut, Aziz Samsudin menghubungi penyidik KPK pada saat itu yakni Stefanus Robin untuk melindungi dirinya dan juga menyelesaikan perkara yang saat itu tengah didalami oleh KPK. Egan. Ya, Glory, bagaimana konstruksi perkara korupsi yang menyeret nama Wakil Ketua DPR ini? Ya, kemarin juga dari pihak KPK telah merinci bagaimana konstruksi perkara kasus dugaan korupsi atau dugaan suap, di mana pada Agustus 2020 lalu Aziz Samsudin ini meminta bantuan kepada penyidik KPK pada saat itu yakni Stefanus Robin untuk mengurus kasus yang melibatkan dirinya dalam dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Kemudian Stefanus Robin langsung menghubungi Maskur Hussein sebagai seorang pengacara untuk mengawal dan juga mengurus kasus dari Aziz Samsudin, dan kemudian Stefanus Robin tentu saja dalam hal ini meminta imbalan sebesar 4 miliar rupiah kepada Aziz Samsudin. Dan dari perjanjian 4 miliar rupiah hingga saat ini Aziz Samsudin baru membayarkan sekitar 3,1 miliar rupiah saja. Dan atas perbuatannya ini Aziz Samsudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi. Selain itu, menanggapi kasus ini dari pihak DPP Partai Golkar sendiri meminta agar Aziz Samsudin segera melayangkan surat pengunduran diri dari Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam untuk agar dapat bertanggung jawab atas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan nantinya pada pukul 2 siang nanti dari pihak DPP Partai Golkar sendiri akan memberikan keterangan pers. Selain itu juga jika Aziz tidak segera menyampaikan pengunduran dirinya, maka dari pihak DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengganti Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Selain itu juga hingga saat ini Aziz sedang dalam masa penahanan hingga 20 hari ke depan, yakni dari tanggal 24 September hingga tanggal 13 Oktober 2021. Kemudian juga Aziz Samsudin saat ini masih harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Polres Jakarta Selatan.
Sementara demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya. Glory Nata langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.